Baik, di kesempatan kali ini, pada semester ini ya, saya diberikan tugas untuk mengampu mata kuliah pengendalian mutu eh, semester 6 ya. Ini sebagian besar saya lihat nama-namanya sebelumnya yang ikut dulu di di kuliah saya semester lalu ya, kuliah kimia bahan pangan dan juga kemahan pangan. Nah, baik untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kuliah pengendalian mutu ya. Ini di pertemuan pertama. Mohon maaf mungkin hari ini tidak bisa offline karena ada sesuatu hal sehingga hari ini online dulu dan mohon maaf juga minggu lalu saya sampaikan kalau materi akan saya berikan di minggu lalu ya untuk belajar mandiri namun eh, karena satu dan lain hal baru tadi materinya saya sampaikan. Jadi silakan nanti bisa bisa ke laman daring, kemudian bisa diunduh untuk materi presentasinya. Itu sama dengan materi presentasi yang ini. Kemudian juga yang terpenting juga untuk menuliskan di kolom komentar untuk presensi, begitu ya. Jadi nanti di pertemuan minggu depan, itu minggu ketiga, nanti untuk presensinya itu gabungan minggu lalu dan juga minggu ini secara daring atau online begitu ya. Baik, baik mungkin untuk pertemuan pertama kita pendahuluan terlebih dahulu terkait dengan mata kuliah pengendalian mutu ya. Jadi ini di semester 6 mata kuliah pengendalian mutu bagian dari ini ya, em, ilmu dan knowledge terkait dengan pangan. Jadi sebelumnya juga kalian dapatkan basic terkait dengan kimia bahan pangan, kemudian juga keamanan pangan. Nah, kemudian pada proses industri di perusahaan begitu ya, proses produksi produk pangan, nah itu pasti perlu suatu sistem untuk menjamin bahwa produk yang dihasilkan itu dalam kualitasnya itu sesuai dengan apa yang ditetapkan atau distandarkan oleh perusahaan tersebut gitu ya, sehingga perlu adanya proses pengendalian mutu gitu supaya semua produknya itu berada dalam kualitas itu konsisten gitu sesuai dengan apa yang dipersyaratkan atau yang distandarkan oleh perusahaan tersebut gitu. Baik, silakan nanti kalau misalnya ada pertanyaan ketika sesi pemaparan kuliah, silakan bisa disampaikan gitu ya. Sebentar materinya. Tadinya kita mau tanya kalian maunya apa? Kalian mau yang gambar macan, gambar kudanil, apa gambar apa? Iya. Iya. Atau Baik, gambar jadi dalam spear. satu semester ini kita akan membahas materi-materi esensial tentang pengendalian mutu, mulai dari ruang lingkupnya, kemudian juga terkait dengan faktor penentu mutu, pengukuran standar mutu, penetapan standar mutu, kemudian juga terpenting adalah kita mempelajari tentang Ayo cepetan loh, nggak selesai standar-standar masuk. mutu yang ditetapkan, baik itu Oke, yang masuk berlaku secara langsung aja nasional yuk. maupun Oke. internasional begitu ya. Kita juga akan nanti uh, menggunakan banyak referensi begitu untuk studi kasus begitu ya terkait dengan bagaimana proses pengendalian mutu itu dilakukan Bikin dalam kata dia. proses produksi pangan begitu ya. Suara saya terdengar jelas ya. Apa? Kalau misalnya ada gangguan atau masalah silakan bisa disampaikan Kenapa? atau bisa tulis di kolom chat juga bisa ya. Mencet apa? Nah, sebelumnya saya mau menyampaikan kontrak kuliah, terutama terkait dengan proporsi evaluasi penilaian ya. Jadi di sini ada 4 komponen, yakni kehadiran, tugas, UTS, dan UAS. Nah, untuk kehadiran ini udah mentok maksimal 10%. Nah, kemudian tugas, UTS, dan UAS itu komponennya masing-masing 20%,
35% dan 35% ya. Jadi total semuanya adalah 100% begitu. Nah, saya tawarkan ke kalian semua, apakah setuju dengan sistem pembobotan seperti ini atau perlu dirubah? Misalnya Ih, lama banget tugasnya Kak. jadi lebih tinggi, 30 atau 30%, PS-nya sisanya berarti 30-30. Itu atau UTS-nya lebih tinggi lagi atau UAS-nya Berapa lama dan lagi UTS dinaikkan lagi persentasenya atau tetap seperti ini? Silakan kalau ada komentar. ngapain? Sudah Ngapain? setuju, Pak. Setuju? Yang lain bagaimana? Sudah oke dengan komponen penilaian ini dan persentasenya? Nanti kita bawa ke sana. Setuju, Pak. Setuju? Iya. Izin masuk, Pak. Ya, Untuk silakan. kehadiran apakah boleh 15% seperti yang kemarin? Eh, Ngapain anak-anak nah, ini yoga? KDR mentoknya udah 10% ya. Hmm. Kemarin tuh saya kasihnya ketinggian itu. Jadi, em, nah kehadiran ini 10% ya. Halloween Jadi apa ini ya Halloween? nggak bisa diubah lagi. Jadi silakan kalau mau diubah yang tugas UTS sama UASnya. Oke, gimana? Setuju? Ini sudah setuju ya? Apa cepetan Gustinyo mah? Bisa disepakati ya? Oke. Jadi untuk komponen pelayanan seperti ini, persentase seperti ini, eh, jadi jangan lupa absen ya, presensi gitu, karena itu masuk komponen penilaian. Kemudian juga Apa pengerjaan sih? tugasnya juga harus baik gitu ya, benar gitu. Nah Keburu nanti kalau kerjaannya misalnya semua. mau Gampang konsultasi bosan terkait dengan dari tugasnya ini silahkan dasar. supaya nanti apa tugas yang dikerjakan itu benar gitu sesuai dengan topik permasalahan gitu atau judul yang Gue udah diberikan sampai gitu ya. pergi lagi Kemudian ke pantai. yang penting juga pengerjaan UTS dan UAS gitu ya. Karena bobotnya juga cukup tinggi itu masing-masing 35%. Nah, terkait dengan tugas, kita karena satu kelas ini ada 50 orang ya, sehingga nanti kita bagi menjadi 10 kelompok gitu. Jadi satu kelompok itu 5 orang supaya tidak begitu kebanyakan ya orangnya. Jadi kalau menurut saya 10 kelompok sudah cukup begitu. Nah, untuk tugasnya nanti akan saya sampaikan, tapi mungkin di awal bisa kalian lakukan pembagian kelompok dulu. Gitu. Nah, pembagian kelompoknya mau sendiri kalian bagi atau saya bagikan. Ayo, pulang cepetan. Coba yang Gimana? lain lagi ngapain? Sendiri, Pak. Sendiri? Bapak, Bapak Gimana? bagikan aja, Pak. Oh, ini ada yang sendiri, ada yang minta dibagikan. Mungkin nanti bisa ambil voting dulu, Pak, di grup. Oke, ya ya. Oke ya. Nanti silakan kalian bisa voting gitu. Antara dibagi sendiri atau saya bagikan gitu. Kalau saya bagikan paling nanti random gitu ya, random gitu. Ya, oke. Ini sudah sepakat. Oke ya, kita lanjut. Nah, kita mulai pendahuluan dulu ya terkait dengan pengendalian mutu. Jadi sebenarnya pengendalian mutu itu kalau pada konteksnya industri pangan dalam proses pengolahan pangan itu Ribet banget. adalah proses yang bertujuan untuk memastikan bahwa produk pangan memenuhi standar keamanan dan juga kualitas. Sebenarnya pengendalian mutu itu tidak hanya di industri pangan, tapi di semua aspek aktivitas begitu, pekerjaan. Nah, itu ada pengendalian mutunya juga supaya apa? Supaya outputnya atau hasilnya itu dari suatu pekerjaan itu sesuai dengan apa yang diharapkan atau sesuai dengan apa yang dipersyaratkan atau distandarkan begitu. Jadi kalau dalam proses belajar mengajar pun juga ada proses pengendalian mutunya atau quality controlnya, pengecekan atau inspeksinya, misalnya apa dengan proses evaluasi itu ya, pemberian tugas, pemberian tes formatif atau kuis, kemudian juga ujian
baik itu ujian UTS atau UAS begitu ya. Nah, pada intinya adalah untuk memastikan bahwa output itu atau hasil dari suatu proses itu dia memenuhi standar atau memenuhi kualitas atau dia sesuai dengan apa yang dipersyaratkan begitu atau ketetapan yang sudah dirumuskan sebelumnya begitu ya. Nah, kemudian pengendalian mutu ini penting sekali dalam industri pangan untuk menjamin kepuasan konsumen dan kepatuhan terhadap regulasi. Jadi, karena memang pada akhirnya suatu produk itu kan dihasilkan untuk dipasarkan, tujuan komersialisasi. End usernya, pengguna terakhirnya adalah konsumen begitu. Sehingga konsumen itu menginginkan atau mengharapkan produk itu sesuai dengan apa yang mereka kehendaki gitu. Nah, mereka akan merasa puas jika suatu produk itu bisa memenuhi permintaan atau keinginannya mereka begitu. Nah, sehingga pengenalan mutu ini sebagai satu cara yang sangat penting begitu untuk menjamin kepuasan konsumen. Kalau produknya itu kualitasnya bagus, gitu ya, dan konsisten, jadi nggak cuma bagus saja, tapi konsisten, maka konsumen itu akan tetap membeli atau menggunakan produk yang diproduksi atau dihasilkan begitu ya. Karena memang kepuasan konsumen itu sebagai apa ujung tombak ya kalau dalam industri uh, baik itu industri nggak cuma pangan, manufaktur lainnya, tekstil gitu ya. Ketika end usernya adalah manusia, konsumen itu maka kepuasan konsumen itu sebagai suatu tujuan atau suatu goal. Dan itu mengarah kepada nilai ekonomi gitu ya. Kemudian juga kepatuhan terhadap regulasi karena uh, kita berada di suatu wilayah yang memang punya regulasi gitu ya, peraturan, hukum gitu sehingga semua aktivitas atau proses yang dilakukan itu harus inline atau harus patuh terhadap regulasi atau peraturan. Kalau di Indonesia, mungkin sebelumnya kalian pernah menggunakan waktu tugas sebelumnya SNI ya, Standar Nasional Indonesia, bahwa produk-produk yang dihasilkan itu harus sesuai dengan spesifikasi atau standar yang ditetapkan oleh Standar Nasional Indonesia, gitu ya. Kemudian juga ada peraturan-peraturan lain gitu terkait dengan misalnya sertifikasi keamanan pangan, HACCP, kemudian juga sertifikasi terkait dengan ISO keamanan pangan 22.000 begitu. Jadi peraturan atau regulasi yang berlaku secara internasional begitu. Nah, itu perlu untuk dipatuhi gitu ya atau uh, oleh perusahaan untuk selalu taat begitu terhadap regulasi yang berlaku begitu ya. Bahkan untuk produk-produk yang istilahnya simple, sederhana gitu ya oleh industri rumah tangga, mereka juga harus patuh terhadap regulasi yaitu mereka mengurus perizinan PIRT gitu. Perizinan industri rumah tangga ya PIRT itu. Dan juga sekarang ini terkait dengan sertifikasi halal itu sangat digalakkan oleh pemerintah begitu ya melalui program-program sertifikasi halal gratis atau sehati, kemudian juga memfasilitasi dari CSR CSR perusahaan ataupun BUMN begitu ya yang memberikan bantuan dan insentif untuk melakukan sertifikasi halal gitu. Nah, kemudian pengendalian mutu memastikan konsistensi. Jadi yang penting juga adalah konsistensi. Percuma kalau kualitasnya itu dia fluktuatif gitu ya. Kadang bagus, kadang jelek gitu, itu percuma. Karena ketika kualitasnya itu jelek, maka konsumen akan merasa kecewa. Ketika konsumen kecewa, maka konsumen tidak akan kembali untuk membeli produk tersebut. Sehingga konsistensi adalah suatu hal yang sangat penting itu oleh perusahaan atau industri dari produk yang dihasilkan gitu ya. Nah, kemudian termasuk peran penting pengendalian mutu adalah menjamin keamanan pangan ya. Jadi dengan kita menerapkan pengendalian mutu, maka kita secara langsung juga menjamin terkait dengan aspek safety atau keamanan pangan. Kita akan lakukan proses
Istilahnya pengendalian supaya tidak terjadi cemaran, baik itu cemaran sifatnya fisik, kimia, atau biologi. Ataupun kita juga mencegah terjadinya kerusakan-kerusakan atau kemunduran mutu terhadap suatu produk begitu ya. Dengerin, woi, Yang sampai mencegah pemesanan kalian pakai kode produk ya. itu Kalian pakai mengalami pemesanan recall atau withdrawal. Jadi sampai kita mencegah pemesanan produk itu kalian pakai ditarik kodenya dari kayak gini. market atau pasar. Kemudian memenuhi standar dan regulasi tadi seperti yang saya sampaikan Iya kayak sebelumnya. gitu. Kemudian meningkatkan Pemesanannya efisiensi produksi itu jadi em, dalam kaitannya dengan proses industri gitu ya, perusahaan itu pasti menginginkan pemesanannya itu sampai sampai proses yang sampai dia kode kayak gini ya. cost atau biayanya itu rendah, Sepeda sehingga mereka sama akan ini memastikan bahwa sepeda. semua proses produksi itu harus efisien. Gitu. Efisien itu artinya adalah menggunakan sumber daya Iya, resource yang mana? seminimal Jangan begitu lupa ya, kodenya. Jangan mungkin lupa untuk kodenya. menghasilkan hasil yang semaksimal mungkin begitu. Walaupun Jangan memang lupa kodenya. Putri agak Weda apa oke ya, gitu. agak ini ya apa istilahnya mustahil begitu ya. Tapi pada intinya adalah antara input dengan outputnya itu ada Ih, mana kodenya? keseimbangan yang baik begitu Apa? ya. Seperti itu, efisiensi. Kemudian mengurangi risiko penarikan produk atau withdrawal dan meningkatkan kepercayaan dari konsumen gitu ya. Nah, kemudian nah ini tadi pengendalian mutu itu sebenarnya pada pada intinya juga mencegah terjadinya pemalsuan Siapa nih bapaknya? atau Siapa nih penipuan bapaknya? tersebut sebagai adulteration. Jadi kalau pemalsuan itu namanya Ih, adulteration ya. ngomongnya pakai gini. Untuk mencegah terjadinya kekacauan atau fraud gitu ya dalam sistem eh, pengadaan pangan begitu ya. Jadi kalau misalnya kita tidak Bapak, lakukan coba pengendalian pakai mutu dan pakai ini dulu. tidak Pak, ada suruh regulasi bapaknya apa? begitu, Sebutin maka bapaknya, Pak. perusahaan bisa seenaknya saja melakukan manipulasi atau dia menghasilkan produk yang memang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan gitu ya. Kalau misalnya contoh apa ya kemarin itu yang lagi booming itu kosmetik yang overclaim lah Iya, istilahnya iya, begitu iya, ya. iya yang itu, Sama yang itu. halnya dengan produk pangan Iya, gitu yang ya. itu. Bapak bawa keluar dari Adulteration dalam. Iya, yang atau itu, Pak. pemalsuan Iya. begitu itu bisa bisa juga dari aspek dia overclaim. Misalnya dia mengandung komponen bioaktif, serat pangan tinggi, kalsium tinggi, tapi ternyata setelah dicek laboratorium ternyata tidak Jangan lupa apa ini. kandungannya rendah gitu atau biasa saja begitu ya. Kemudian penggunaan bahan atau komponen baik itu dia ingredient utama atau Pergi nggak, ingredient pergi nggak, pembantu pergi nggak, misalnya bahan tambahan pergi pangan nggak. itu yang tidak diizinkan atau memang dia kualitasnya tidak baik begitu ya. Nah, sehingga akan eh, Dah. berisiko untuk memunculkan suatu kekacauan atau fraud gitu ya. Nah, See jadi you. eh, sebenarnya kekacauan dalam proses pengadaan pangan begitu ya, itu bisa jadi karena selain dari food quality-nya jelek atau pengendalian mutunya jelek, itu bisa juga karena keamanan Bye. pangannya juga tidak bagus dan juga ketahanan pangannya juga tidak bagus. Maksudnya ketahanan Kalau pangan itu pakai dalam oke. arti penyediaan bahan baku dan juga kontinuitas ya, sustainability ya, sustainability. Nah, sehingga pengenalan mutu juga sebagai aspek penting gitu ya untuk mencegah terjadinya kekacauan itu atau Dadah. fraud pada Assalamualaikum. pengadaan Assalamualaikum. atau penyediaan pangan Ya, begitu. bye. Mencegah pemalsuan gitu ya. Nah, kemudian aspek yang perlu dilakukan pengendalian mutu pangan itu sebenarnya tidak hanya di proses produksi saja gitu ya. Kalau kita secara awam bicara tentang pengendalian mutu pangan, industri pangan gitu ya, perusahaan pangan, maka mungkin kita akan eh, berpikir bahwa pengendalian mutu itu hanya pada di proses produksi saja, gitu ya. Proses produksi itu kan ada banyak macamnya. Maka satu line produksi itu bisa ada 5 sampai 6 atau mungkin 10 tahapan gitu ya. Mulai dari
penyiapan bahan baku sampai kepada tahapan akhir pengemasan misalnya begitu. Nah, tetapi juga sebenarnya pengendalian mutu pangan itu dimulai dari bahan bakunya gitu. Jadi pemilihan bahan baku yang berkualitas, yang mutunya itu sesuai dengan standar atau spesifikasi perusahaan itu yang pertama. Yang kedua, menjamin terkait dengan keamanan pangan, keamanan atau aspek safety dari bahan baku. Yang ketiga, memastikan bahwa bahan baku itu memiliki spesifikasi yang sesuai dengan standar perusahaan. Mengapa? Karena uh, setiap perusahaan itu kan menggunakan alat untuk melakukan proses produksi ya. Misalnya mungkin kalian pernah lihat nanas kaleng. Jadi kalau di Lampung itu ada perusahaan Great Giant Pineapple itu mereka me- menghasilkan produk-produk nanas kaleng gitu ya. Jadi dia bentuknya itu kayak donat. Jadi tengahnya itu udah dibolongin gitu, kemudian jadi kayak ring gitu ya, tinggal dimakan begitu. Biasanya dimasukkan ke dalam larutan gula gitu ya, nanasnya ini. Nah, prosesnya kan kompleks ya pembuatan nanas itu kaleng itu mulai dari misalnya pemotongan, cutting, pengupasan kulit dulu ya pertama, kemudian pemotongan atau pengecilan ukuran. Itu di bagian tengahnya itu diambil, yang bonggolnya itu diambil begitu. Nah, kalau misalnya bahan baku itu spesifikasinya tidak sesuai dengan standar perusahaan, misalnya standar perusahaan itu mensyaratkan diameter nanas itu harus 5 cm, kemudian panjangnya itu harus dalam range misalnya 10 sampai 12 gitu. Nah, kalau misalnya bahan bakunya nggak sesuai dengan spesifikasi standar perusahaan, maka alat perusahaan itu atau industri itu tidak bisa melakukan pengolahan atau uh, proses pengolahan ya gitu. Sebagai contoh, alat untuk mengupas kulitnya gitu ya. Nah, alat pengupas kulit itu dia punya spesifikasi khusus. Jadi uh, untuk dimensinya itu khusus gitu ya. Karena kita cuma punya satu alat istilahnya. Perusahaan cuma punya satu alat dengan satu spesifikasi yang spesifik begitu. Nah, kalau misalnya bahan bakunya spesifikasinya atau karakteristiknya bervariasi gitu ya, tidak seragam. Nah, maka tidak bisa dilakukan proses pengupasan semuanya gitu ya. Maka banyak yang loss gitu ya. Karena dia lewat dari alat gitu ya. Jadi nggak bisa ngupas karena misalnya dia kekecilan, kalau kekecilan kan lolos. Nah, kalau kebesaran kan nggak bisa masuk juga ke alat gitu ya. Kan itu bisa menjadi loss. Kemudian di proses produksi itu terkait dengan pemantauan proses dan juga standar ini ya yang diberlakukan untuk di tiap tahapan proses. Apakah proses itu dia sudah sesuai dengan apa yang dipersyaratkan oleh perusahaan atau tidak begitu. Apakah proses itu dia sudah memenuhi titik kritis yang dipersyaratkan oleh perusahaan atau tidak. Nah, dalam kaitannya dengan aspek keamanan pangan, mungkin sebelumnya kalian sudah belajar juga di keamanan pangan itu HACCP. Jadi itu ada titik kritis yang perlu dipenuhi supaya menjamin atau memastikan bahwa produk pangan yang dihasilkan itu akan aman begitu ya. Sehingga di proses produksi itu perlu adanya monitoring atau pengawasan secara berkala gitu ya, secara uh, dan kontinu begitu ya. Gitu. Biasanya ada check sheet-nya begitu ya, dan ada petugasnya gitu, istilahnya orang yang bertanggung jawab untuk melakukan pengecekan atau pemantauan. Kalau misalnya ternyata prosesnya itu di luar apa yang dipersyaratkan dari perusahaan, maka perlu adanya tindakan koreksi. Misalnya suhu boiler atau suhu perebusannya itu, alat perebusannya itu harusnya 95 derajat, tetapi ternyata ada masalah, suhu boilernya ternyata hanya cuma 87,5 misalnya, maka
proses titik kritisnya itu kan nggak bisa dicapai pada proses tersebut. Sehingga perlu adanya tindakan koreksi. Apakah perlu dilakukan penghentian proses gitu ya, alatnya dihentikan, kemudian dilakukan proses perbaikan dan lain sebagainya, atau kita bisa lakukan proses tindakan koreksi lainnya, misalnya uh, diperlama waktu proses perebusannya, misalnya seperti itu. Kemudian produk akhir ya, produk akhir ini pada pengujian kualitas sebelum dilakukan distribusi. Jadi perlu adanya inspeksi atau pengecekan pada produk akhir. Jadi di industri biasanya ada quality control begitu ya, quality control itu dia akan melakukan pengecekan apakah produk yang dihasilkan itu sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh perusahaan gitu ya. Spesifikasi itu bisa pada aspek misalnya aspek biologi, kimia, kemudian juga fisik begitu. Dan juga sensoris sebenarnya. Ya. Jadi kalau yang misalnya aspek kimia itu misalnya kadar karbohidratnya atau kadar airnya gitu. Sifat fisiknya misalnya tingkat kekerasan, kemudian juga apa? Dimensi, ukurannya, ketebalan gitu. Kemudian penyimpanan dan distribusi. Jadi ini juga perlu dilakukan pengendalian ya supaya menjaga uh, produk itu dia tetap dalam kondisi yang atau kualitas yang bagus gitu ya. Kalau misalnya lingkungannya, environmentnya itu nggak bagus, misalnya RH-nya tinggi, suhunya tinggi sehingga menyebabkan percepatan kemudahan mutu ya. Jadi kalau misalnya RH-nya tinggi, suhunya tinggi, bisa jadi komponen-komponen makromolekul pada produk pangan itu mengalami kerusakan karena reaksi-reaksi biokimia ya. Kalau lemak bisa mengalami oksidasi, kemudian bisa mengalami hidrolisis sehingga menghasilkan apa senyawa-senyawa yang menimbulkan bau tengik gitu atau ketengikan, proses ketengikan gitu ya. Kemudian juga apa dalam aspek mikrobiologi maka bisa ditumbuhi jamur dan lain sebagainya begitu. Nah, itu juga penting. Distribusi juga ya. Jadi bagaimana produk itu disebar, diantarkan gitu ya, menuju ke retail begitu, ke market, ke pasar untuk nanti akan dibeli oleh konsumen begitu ya. Kalau pas distribusinya nggak bagus, misalnya buah-buahan itu kan dia sifatnya sangat fragile, artinya dia mudah mengalami kerusakan akibat tekanan atau deformasi gitu ya. Kalau dia diberikan tekanan begitu kan bagian badan buahnya atau daging buahnya, kulit buah itu kan dia bisa mengalami kerusakan begitu. Nah, kalau misalnya proses distribusinya nggak bagus, misalnya tumpukan maksimal tuh harusnya 3 box, tapi dia menumpuk sampai 5 atau 6 box, maka bisa terjadi kerusakan pada buah gitu. Sama halnya dengan ketika proses ekspor ya, ekspor buah itu ditargetkan untuk sampai di negara tujuan ekspor itu pada kondisi dia sebelum matang. Sehingga apa? Perlu proses ini apa? em, Penanganan misalnya diberikan bahan atau senyawa yang bisa menghambat proses pemasakan begitu ya. Sehingga nanti ketika sampai tempat tujuan itu dia tidak terlalu matang atau dia nggak busuk. Nah, kemudian ini ya, jadi tadi yang bahan baku itu, pada bahan baku itu kita perlu lakukan pengendalian mutu dengan cara melakukan pengecekan terhadap spesifikasi bahan ya. Jadi kriteria bahan itu supaya apakah dia sesuai dengan apa yang bersyaratkan gitu ya oleh perusahaan. Kemudian juga terkait dengan apakah bahan itu layak gitu ya dan kualitasnya tetap terjaga. Kemudian uji keamanan dan kandungan bahan baku
Ya, jadi kita perlu lakukan pengecekan juga terkait dengan aspek safety-nya, keamanannya, kemudian juga kandungan komposisi kimia gitu ya, misalnya pada bahan baku, apakah sudah sesuai atau tidak. Saja pas besar. Biasanya supplier itu dia punya COA. Jadi misalnya ada supplier gula, itu dia punya COA atau Certificate of Analysis yang menyatakan hasil analisa dari si produk bahan baku itu. Nah, itu sebenarnya sebagai dasar bagi supplier untuk menyampaikan informasi terkait spesifikasi produk bahan bahan bakunya gitu. Nah, kita perlu memastikan bahwa si bahan baku itu dia memiliki apa karakteristik yang sama seperti pada si COE itu, Certificate of Analysis itu. Jadi kalau misalkan ada airnya 5%, maka di COA itu 5%, maka kadar air ketika kita cek itu juga harus sekitar 5%. Misalnya kadar proteinnya itu 25%, maka ketika dilakukan pengecekan, pengujian lab itu maka kadar protein juga harus 25%. Itu ya. Nah, kadang gini ada yang produsen itu yang nakal gitu ya. Jadi dulu pernah ada kasus yang melamin itu ya, susu bermelamin gitu. Jadi mereka itu ingin kadar protein dari susu itu tinggi gitu. Tapi dengan cara yang salah, dengan menambahkan melamin. Melamin itu komponen senyawa yang dia mengandung atom nitrogen. Nah, pada pengecekan kadar protein kan kita bisa menggunakan metode kadar nitrogen total atau crude protein ya ini ya, dengan menggunakan kadar nitrogen total. Jadi yang dihitung itu jumlah nitrogennya. Kemudian nanti pakai persamaan itu dikonversi menjadi kadar protein. Nah, perusahaan supplier yang nakal ini dia menambahkan melamin ini pastinya berbahaya ya melamin itu. Nah, melamin itu kan dia kandungan nitrogennya tinggi gitu ya. Nah, sehingga nanti ketika dianalisis yang tertangkap itu kan berarti nitrogen dia nanti dikonversi sebagai protein. Nanti, jadi seakan-akan kandungan proteinnya itu tinggi padahal sebenarnya menggunakan misalnya perusahaan coklat, dia menggunakan lemak kakao dari dia menggunakan komponen salah satunya itu adalah minyak kelapa sawit. Nah, itu dari plantation atau penanaman yang bertanggung jawab istilahnya begitu. Karena banyak sekarang ini pembukaan lahan untuk sawit itu dari hutan, gitu. Sehingga secara ilegal gitu ya, sehingga itu tidak bertanggung jawab gitu ya. Nah, seperti itu. Terkait dengan sertifikasi pemasok. Nah, kemudian kalau pada proses produksi itu bisa pengendalian titik kritis dalam produksi. Jadi seperti saya sampaikan, um, untuk memastikan bahwa proses itu dia kecukupan proses gitu ya, itu dia terpenuhi atau tidak, maka kita bisa cek apakah proses itu dia sesuai dengan titik kritis, apakah dia memenuhi titik kritis atau tidak. Kalau misalnya diminta suhu sterilisasi itu 150 derajat selama 5 detik, maka itu perlu dipenuhi itu oleh perusahaan. Supaya apa? Supaya memastikan terkait dengan aspek keamanan pangannya. Gitu ya. Selain itu juga misalnya kita juga perlu memastikan apakah suhu internal bahan itu dia sesuai dengan suhu yang distandarkan atau dipersyaratkan oleh perusahaan begitu untuk proses pemasakan gitu ya. Jadi kalau misalnya suhu internalnya harus minimal harus
89 misalnya, maka itu perlu dilakukan pengecekan juga gitu ya pada bagian tengah produk apakah dia sudah mencapai suhu internal 89 derajat Celcius atau tidak begitu. Kemudian yang kedua monitoring parameter produksi. Jadi terkait dengan misalnya suhu gitu ya. Jadi ini kondisi proses ya, kondisi proses. Suhu, tekanan, lama waktu, kemudian juga terkait dengan flow rate atau laju aliran, kemudian juga terkait pH misalnya seperti itu ya, apakah sudah memenuhi parameter produksi yang dipersyaratkan atau tidak. Kemudian yang terakhir adalah penerapan good manufacturing practice. Jadi dari sisi sanitasinya, hygiene pekerja, kemudian juga layout yang baik, mobilitas personil yang memang baik begitu ya. Kemudian terkait dengan penggunaan peralatan dan sebagainya, nah itu juga perlu dilakukan pengendalian mutu gitu ya. Dipastikan bahwa peralatan itu dia bersih, peralatan itu dia masih layak, tidak menimbulkan cemaran gitu ya. Bahwa kapasitasnya itu sesuai untuk proses produksi begitu. Kalau misalnya alat untuk mixing, misalnya kita punya mixer, kapasitasnya itu minimal dia bisa mengolah itu minimal, misalnya bahan itu harus masuk misalnya 10 kilo. Kalau di bawah 10 kilo maka dia nggak bisa melakukan proses mixing yang bagus. Nah itu perlu diperhatikan. Jadi kalau misalnya seperti itu maka minimal bahan yang bisa diproses adalah 10 kg. Sama halnya dengan kapasitas maksimum. Misalnya kapasitas maksimum itu 100 kg atau 1 kuintal. Maka ya proses itu maksimal hanya bisa mengolah bahan sebanyak 100 kg. Nah kemudian pada produk akhir itu perlu dilakukan pengujian baik itu aspek mikrobiologi, kimia maupun fisiknya ya. Kemudian juga dilakukan pengecekan pada pengemasan, apakah spesifikasi kemasannya itu sudah sesuai untuk menjaga kualitas dari produk pangan yang dikemas. Karena pengemasan itu kan pada akhirnya ingin memperpanjang umur simpan dari suatu produk gitu ya. Dan karakteristik setiap produk itu berbeda-beda begitu. Ada yang dia sangat sensitif terhadap cahaya. Kemudian dia sangat higroskopis, mudah untuk menyerap uap air dari lingkungan. Sehingga perlu jenis kemasan yang sesuai atau yang cocok dengan karakteristik sifat dari produk pangan yang dihasilkan. Kalau misalnya dia sensitif terhadap cahaya, maka perlu kemasannya itu dia dilaminasi oleh misalnya aluminium foil atau diberikan warna tertentu yang dia bisa memantulkan sinar matahari seperti itu supaya dia tidak diserap gitu ya. Nah kalau misalnya kita menggunakan warna hitam begitu ya, kemudian kita di display pada etalase kaca di luar karena cahaya matahari, maka kan bisa diserap gitu ya panas. Kemudian penggunaan plastik yang misalnya tipis atau tebal gitu ya. Nah kalau tipis itu bisa jadi dia masih permeabel terhadap uap air, sehingga kalau bahannya itu powder bubuk, ada kemungkinan powder itu bubuk itu dia menyerap air. Kemudian pelabelan dan informasi penggunaan produk. Jadi pelabelan itu juga perlu dilakukan pengendalian ya, memastikan bahwa semua informasi yang tercantum pada kemasan produk itu benar atau tepat, tidak berlebihan. Jadi kalau misalnya kadar proteinnya adalah hanya 10%, ya hanya 10% itu yang dicantumkan.
Kalau dia misalnya tinggi serat, maka boleh diberikan informasi pada kemasan itu dia tinggi serat. Misalnya dia rendah kolesterol, itu maka jika memang demikian itu bisa ditambahkan informasi tersebut. Ada yang menyesatkan itu gini di kemasan itu dituliskan dia 0% kolesterol tanpa mengandung kolesterol. Itu biasanya kita temuin di minyak nabati, minyak sayur. Nah, padahal namanya minyak atau lemak yang berasal dari nabati itu dia pasti tidak mengandung kolesterol. Kolesterol itu pasti dari sumber hewani. Kadang misinformation gitu ya. Sebenarnya pada intinya sih mereka untuk tujuannya marketing gitu ya. Tujuannya untuk supaya masyarakat itu tertarik gitu ya. Karena ini dia nggak ada kolesterolnya. Padahal kalau secara kimiawi gitu ya memang tidak ada kolesterolnya pada minyak nabati gitu. Mau mereknya apapun gitu ya, A sampai Z itu pasti nggak akan ditemukan kolesterol, kecuali kalau itu dicampur sama lemak hewan. Nah, terkait dengan aspek kimia itu bisa kita lakukan pengecekan komposisi gizi, kemudian juga kadar air, sifat fungsional, misalnya apakah dia mengandung senyawa bioaktif, misalnya polifenol, flavonoid untuk yang bisa memberikan sifat antioksidan gitu ya. Kemudian terkait dengan pH, produk-produk fermentasi pada umumnya ya, yogurt, kemudian juga mungkin kimchi, sauerkraut gitu. Kemudian juga food aditif ya, itu bisa kita lakukan pengecekan kadarnya begitu ya, dan apakah dia mengandung food aditif itu yang dilarang gitu, misalnya pewarna turunan logam berat begitu, warna tekstil ya, nah itu kan dilarang begitu. Kemudian juga pewarna sintetik lainnya yang memang dilarang itu juga tidak boleh. Atau mungkin ada komponen-komponen lain kontaminasi kimia, misalnya logam berat atau misalnya residu pestisida atau residu bahan pembesi begitu. Nah, itu juga atau residu bahan kimia yang digunakan untuk proses produksi, misalnya asam HCl atau basa NaOH begitu ya, bodiumidroksida atau medoksida, ini juga bisa kita lakukan pengecekan. Nah, ini tadi saya sampaikan ya. Nah, kemudian dari aspek mikrobiologinya juga bisa kita lakukan pengecekan terkait dengan total bakteri gitu ya, kemudian juga total coliform, jamur, total mold, terutama kalau pada bakteri-bakteri atau mikrobia yang memang sifatnya patogen gitu. Jadi kalau di SNI kan ada standar maksimum berapa mikrobia itu boleh ada pada produk pangan. Biasanya TPC atau flat count. Kemudian itu ada nilai tertentu berapa maksimalnya. Kemudian juga jumlah misalnya E. coli atau coliform, kemudian jumlah Staphylococcus aureus. Tapi pada keseluruhan itu secara umum pasti jumlah salmonella itu harus 0 ya, salmonella itu bekas salmonella itu harus 0. Nah, kemudian bebas dari patogen gitu dan lain sebagainya ya. Jamur ya, yeast yang kita patogen gitu ya. Nah, ini karena memang kalau misalnya kualitas mikrobia ini itu jelek, menunjukkan penurunan mutu dari produk itu ya. Dan juga dari aspek kesehatan pasti bisa membahayakan konsumen. Dari aspek umur simpan itu juga pasti dia akan lebih pendek gitu ya.
terutama ini ya kalau aspek kesehatan bisa mengalami infeksi akibat dari bakterinya itu atau intoksikasi toksin. Misalnya apa toksin dari Clostridium botulinum, ini toksin pada produk-produk makanan kaleng, ya, botulinum toksin ya, botox. Kemudian enterotoksin dari S. aureus, bisa juga dari ini apa asam bongkrek pada tempe bongkrek. Ya. Nah kemudian dari aspek sensoris itu bisa dilakukan pengecekan gitu ya, pengendalian terkait dengan aspek flavor itu kan aroma dan taste ya. Kemudian tekstural, sifat tekstural dan lain sebagainya. Nah kemudian itu tadi pengendalian itu pada produk akhir. Nah, kemudian pengendalian itu pada penyimpanan dan distribusi itu kita lakukan pengendalian juga kondisi penyimpanan yang optimal. Jadi misalnya RH, suhu, bahkan layout tatanan dari produk itu juga itu perlu kita perhatikan ya, jangan sampai dia menyebabkan kerusakan atau deformasi gitu. Jumlah tumpukan itu juga perlu diperhatikan. Kemudian pengawasan rantai distribusi, kita memastikan bahwa proses distribusinya itu berjalan dengan baik, tidak menyebabkan kerusakan pada produk begitu ya. Kan kalau di truk itu kadang misalnya dia ditumpuk lah, dia diberikan pelindung dan sebagainya gitu. Kemudian pencegahan kontaminasi selama transportasi juga penting sekali, jangan sampai mencampur misalnya produk pangan dengan bahan non pangan atau bahan kimia berbahaya. Bahkan di GMP ya, GMP dari Good Manufacturing Practice atau CPPOB bahasa Indonesia, cara pengolahan pangan, cara pengolahan produk olahan pangan gitu yang baik dan benar. Nah itu tidak boleh mencampurkan atau menempatkan bahan baku pangan atau produk pangan itu dengan bahan non pangan yang sifatnya toksik atau berbahaya. Nah kemudian kalau kita berbicara tentang mutu, maka kita bicara tentang sifat khas yang ada pada produk kita atau yang melekat pada produk. Nah itu kita bisa lakukan pengukuran sebenarnya gitu. Jadi mutu itu kan bisa kita terjemahkan terhadap aspek misalnya kimia, fisik, mikrobiologi, kemudian sensoris. Nah semuanya ini kan bisa kita lakukan pengukuran sebenarnya pengukuran. Nah apakah dari hasil pengukuran itu dia sesuai dengan standar atau tidak? Nah kalau sesuai standar maka kita bisa bilang bahwa kualitasnya itu dijaga mutunya. Maka pengendalian mutunya itu dilakukan dengan baik. Nah kalau misalnya kualitasnya itu hasil pengukuran itu di luar dari spesifikasi atau standar, maka pengendalian mutunya tidak berjalan dengan baik. Nah sifat khas atau ciri khas produk ini yang menentukan siapa, yang menentukan adalah konsumen sebenarnya yang pertama. Jadi keripik kentang itu dia harus kerenyahannya begini, warnanya seperti ini, tidak begitu berminyak, itu kan dari konsumen. Jadi itu permintaan konsumen yang diterjemahkan oleh produsen gitu. Nah kita produsen menerjemahkannya dengan pengukuran gitu. Jadi kalau misalnya dia tidak begitu berminyak, oh berarti kadar minyaknya harus sekian. Dia harus crispy, berarti kadar airnya itu harus sekian. Dia warnanya harus misalnya kuning, berarti dari segi misalnya proses dari pengukuran warna dengan instrumen itu menggunakan misalnya kronometer gitu. Nah itu juga harus dia mengacu pada warna yang diinginkan oleh konsumen. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita menerjemahkan apa yang diinginkan oleh konsumen, apa yang diharapkan oleh konsumen gitu ya, melalui proses produksi atau pengolahan gitu, untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan keinginan konsumen. Kemudian
batas-batasan mana yang dapat diterima gitu ya. Jadi produk itu memang akan ada variasi, tapi variasinya itu harus dalam batasan range yang diterima oleh si konsumen. Jadi mungkin contoh simpelnya, produk mie instan itu dia ada banyak jenisnya, mereknya banyak, dan karakteristik dari tiap produk itu juga beda-beda. Ada yang dia mie-nya tebal, ada yang dia mie-nya mudah, yang tipis, ada yang ketika dimasak itu dia mudah untuk lunak atau lembek gitu. Ada yang dia butuh waktu yang cukup lama untuk melunakkan begitu ya. Nah, itu kan karena apa? Sebenarnya dia punya target konsumennya masing-masing gitu. Sepanjang dia bisa memenuhi keinginan konsumen pada range target batasan konsumen gitu ya, keinginan konsumen, maka produk itu pasti akan diterima baik. Nah, tadi sudah saya sampaikan juga ya, jadi mana taman pengendalian mutu gitu. Kemudian, nah, peran quality control gitu. Jadi orang yang melakukan pengendalian mutu gitu ya, pengecekan mutu itu adalah quality control gitu. Nah, itu dia akan melakukan pengukuran untuk memastikan apakah spesifikasi atau karakteristik produk itu sesuai dengan standar atau spesifikasi yang telah ditetapkan perusahaan. Kemudian juga terkait untuk mengontrol kualitas bahan baku juga, jadi perlu ada inspeksi gitu ya. Kemudian pengecekan monitoring pada proses produksi dan juga pada produk. Ya. Nah, untuk standar yang dikembangkan itu nanti akan mengacu kepada konsumen itu, dan juga mungkin standar yang ditetapkan oleh pemerintah juga dari regulasi, jadi misalnya SNI. Jadi kalau misalnya di SNI-nya standar mutunya itu, mikrobiologinya itu, komponennya kualifikasi sekian, SOP sekian, maka itu yang perlu dipenuhi oleh industri atau perusahaan. Nah ini ya, jadi nanti perlu ada metode pengujian pastinya, kemudian perlu kriteria di mana produk itu bisa diterima atau ditolak. Kemudian bagaimana metode penggunaan dari untuk alat gitu ya, instrumen untuk pengujian. Nanti akan kita bahas lebih lanjut pada minggu berikutnya. Nah, pengendalian mutu itu juga sebagai suatu siklus cycle. Jadi itu dimulai dari spesifikasi mutu, atribut mutu, jadi kait dengan misalnya kerenyahan, kekerasan, kemanisan itu dari konsumen. Kemudian itu akan kita melakukan pengecekan gitu ya, pengukuran apakah produk itu dia sesuai dengan apa spesifikasi yang diinginkan oleh konsumen melalui tata cara atau prosedur pengujian. Nah, kemudian akan dihasilkan data begitu ya, kemudian bisa kita lakukan pengolahan data. Nah, kemudian apakah di sini sedia produknya itu sesuai dengan spesifikasi konsumen atau tidak. Kemudian akan dilakukan proses catatan dan juga reporting atau pelaporan. Kalau misalnya diperlukan pengujian kembali atau verifikasi atau konfirmasi, jika diperlukan maka bisa dilakukan. Tapi kembali lagi dimulai lagi dengan spesifikasi atau atribut mutu oleh konsumen. Jadi pernah dengar ini ya improve formula, perbaikan formula itu karena memang dari konsumen itu dia menetapkan standar atribut mutu yang tinggi ya. Perusahaan juga harus bisa
memenuhi ekspektasi. Baik, mungkin cukup sekian kuliah kita kali ini sebelum saya akhir dan kira-kira kalau tidak ada kita cukupkan ya. Jadi kuliah kita minggu depan insya Allah offline. Nah nanti untuk presensinya atau presensi yang daring, kemudian juga yang dari hari ini dan juga minggu depan ya. Kita sudah sepakat juga untuk kemarin penilaiannya, jadi silahkan bisa nanti kalian kerjakan dengan baik gitu ya, tugasnya ini juga UTS dan UAS. Dan terkait dengan penugasan itu tadi silahkan kalian bisa tentukan apakah pembagiannya sendiri atau saya bagikan secara random atau acak. Sebelum saya kira-kira ada pertanyaan? Kalau sudah tidak ada, kalau tenang anteng berarti sudah selesai. Sudah cukup berarti ada pertanyaan, kita cukupkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi ke depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.